Ini tadi ya, jadi total cost tetapnya 30 punyanya si manual, 40 punyanya otomatis, 26 25 ini punyanya keseluruhan yang umum. Oke, totalnya ini. Totalnya ini, kemudian cost tetap dibagi margin ada 154 paket. Maka itu pada saat titik impas yang harus dijual pada mesin manual yaitu 3 kali 154 sama 2 kali 154. Oke. Dan ini adalah untuk membuktikannya saja. Karena kita ngomongin titik impas, laba operasinya harus 0. Kalau ini laba operasinya sudah 0, berarti sudah benar unitnya sebesar 462 sama 308. Kalau ini bukan, misalnya ketemunya Q-nya sama dengan 400, hasil laba operasinya tidak mungkin 0, mungkin bisa positif atau negatif, seperti itu. Nah, 184 ini dari mana? Dari harga jualnya mesin manual. Tadi harga jualnya per unitnya kan 400. Yang pertama tadi 400. Terus kita ketahui bahwa Q pada saat DEP pada saat titik impas adalah 462. Jadi hasilnya 184,8. Sama juga seperti yang otomatis. Harganya tadi kan 800. 800 dikalikan 308. 800 dikalikan 308. Hasilnya sama dengan 246.400. Sama seperti cost variable. Cost variable di sini biayanya adalah 325 per unit. Unitnya berapa? Unitnya adalah 462. Jadi 325 dikali 462 hasilnya 150,15. Sama juga seperti yang otomatis, seperti itu, totalnya segitu, kemudian dikurangi 184 dikurangi 150 sama dengan 34, itu udah ada garisnya. Jadi seperti itu. Cost tetap langsungnya tetap jumlahnya yaitu 30 dan 40. Karena cost tetap tidak berubah meskipun kita memproduksi berapa banyak, tidak berubah, maka tetap 30 dan 40. Kemudian sehingga margin produksinya 34 dikurangi 30 sama dengan 4, 61 dikurangi 40 sama dengan 21. Seperti itu hasilnya 26,25. Cost tetap umumnya juga 26,25 sehingga laba operasinya menjadi 0. Nah, saat inilah yang disebut dengan titik impas. Oke. Kemudian kita belum menggambar. Oke, sekarang kompleksitas pendekatan titik impas dalam unit meningkat ketika jumlah jenis produk bertambah. Kalau jumlah jenisnya bertambah akan semakin ruwet. Kita akan semakin kompleks cara mencari titik impasnya. Solusinya menggunakan pendekatan pendapatan penjualan. Pendekatan ini menyelesaikan analisis CVP multiproduk dengan menggunakan data ikhtisar yang terdapat dalam laporan laboratorium perusahaan. Ini sekedar pengetahuan saja. Oke. Kita lanjutkan. Pendekatan titik impas rupiah penjualan.
Berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Jadi ini sama seperti tadi. Pendekatan titik impas. Di halaman 4.14, jika diketahui penjualannya 1,120, cost variabelnya 870, maka margin kontribusinya 250. Cost tetapnya 96,250. Jadi laba operasinya 153,750. Ini semuanya kalau diasumsikan bahwa mesin pemotong rumput manual 1200 dan 800. Tadi perbandingannya kan 3:2. Dengan laporan laba rugi tersebut, berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Kalau mencapai impas berarti labanya sama dengan 0. Maka kita akan membagi sama saja seperti sebelumnya. Jadi titik impas dalam rupiah, kos tetap dibagi margin kontribusi. Rasio margin kontribusi. Tadi apakah rasio margin kontribusi itu? Yaitu margin kontribusi dibagi penjualan. Kalau yang paling bawah di halaman 4.14, 250 margin kontribusi, yang paling bawah ini 250 dibagi 1,120 sama dengan 0,2232. Maka titik impas dalam rupiah penjualan. Jadi kalau kita cari titik impas dalam Ki, sekarang kita dalam rupiah, sama dengan 96250 sebagai kos tetap dibagi 0,2232, yaitu rasio margin kontribusi. Hasilnya 431228. Ini adalah pembulatan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita sajikan. Kalau tadi kita nulis matematikanya semuanya, rumusnya dan lain-lain. Sekarang cara gambarnya. Penyajian secara grafik hubungan JPP. Yang pertama kita sebut grafik laba volume. Di grafik ini cuma ada laba sama volume saja. Cuma ada garis laba sama volume, yaitu sumbu horizontalnya penjualan, sumbu vertikalnya laba. Namun kelemahan dari grafik ini gagal mengungkapkan bagaimana kos berubah ketika volume penjualan berubah. Di grafik ini cuma ada dua garis, yaitu si laba sama penjualan, tidak memperhitungkan kos. Maka itu kelemahannya. Sekarang kita lihat contoh PT Sriwedari. Kos tetapnya 100, kos variabel per unitnya 5, harga jual per unitnya 10. Laba operasinya berarti P kali Q dikurangi kos
variabel kali Q dikurangi